Berkah dalam, haleluya. Salam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari dan merenungkan ayat-ayat firman tentang kita dipanggil untuk merdeka. Kiranya marilah kita panjatkan doa, ucapan syukur, hormat, pujian, penyembahan dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi kita waktu untuk mempelajari dan merenungkan firman-Nya pada saat ini. Puji Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami sanggup berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, khususnya merayakan hari kemerdekaan bangsa kami, Indonesia. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Kami serahkan kegiatan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Galatia bab 5 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara,
memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi anak-anak terkasih. Bagaimana kabar kalian semua? Semua sehat, semua bersukacita, semua bergembira. Hore, puji Tuhan. Sesuai dengan tema sekolah minggu pagi hari ini, kita diajak bersama-sama memaknai tema tentang kita dipanggil untuk merdeka. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh pendamping dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15 mengatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Nah, pada ayat nas yang kita baca kali ini mengajarkan bahwa kita sungguh bersyukur karena kita sudah dipanggil dan menjadi pribadi yang merdeka. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari perhambaan dosa, dari kejahatan dan hawa nafsu dunia. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang akan kita maknai pada ayat nas kitab suci kali ini. Yang pertama, jangan menggunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Benar, jangan sampai kita menggunakan kemerdekaan yang kita dapatkan untuk kembali kepada dosa. Tinggalkan hidup yang lama dan jadilah pribadi yang baru di dalam Tuhan. Jangan mau diperbudak lagi oleh dosa. Jika anak-anak masih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, ayo nak, kita perbarui hidup kita. Kita sudah merdeka, kita sudah diselamatkan. Jangan lagi ya kembali kepada hidup yang penuh dengan kejahatan. Lalu yang kedua adalah mari kita saling melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Tuhan Yesus telah mengajari hidup kita supaya kita senantiasa mengasihi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, karena kita sudah menjadi pribadi yang merdeka, kita tidak boleh kembali lagi kepada dosa, tidak boleh kembali lagi dalam hidup yang lama, melainkan kita harus tunjukkan sikap kasih, sikap saling melayani, sikap mengasihi satu dengan yang lain seperti yang telah Yesus ajarkan. Dan yang ketiga adalah jangan saling menggigit, jangan saling melukai, jangan saling menghancurkan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang saling menguatkan, saling membangun sebagai pribadi yang merdeka. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, anak-anak masih ingat? 1, jangan berbuat dosa. 2, mari kita layani satu dengan yang lain di dalam kasih. Dan yang ketiga, jangan saling menggigit, merendahkan, dan menghancurkan, tetapi salinglah membangun, menguatkan satu dengan yang lain. Merdeka, kita dipanggil untuk merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Hore! Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami,
sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan Dikau dan senantiasa berharap kepadamu. Kami juga bersyukur atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia, dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami semua agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sakit, khususnya karena wabah ini dan berbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan-Mu bersama-Mu, dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon, tuntunlah para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya, sipil, TNI maupun Polri yang bertugas di tanah air maupun yang sedang mengemban tugas di perwakilan-perwakilan Indonesia di seluruh dunia, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit, dan relawan yang berada di garda depan, merawat yang sakit, mengebumikan yang sudah meninggal, dengan pertaruhkan kesehatan, bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. gerakanlah kami semua, seluruh warga masyarakat yang terlibat, bersatu padu dengan cara-cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan kami, serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami, baik yang tinggal di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia, semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kerelaan untuk berbagi, khususnya bagi saudari-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami kebijaksanaan dan berkat-Mu, agar mampu membimbing umat-Mu dengan bijaksana di tengah situasi yang sulit ini, dan menuntun kami semua untuk menjaga diri, keluarga, dan sesama, serta merawat bumi beserta seluruh makhluk hidup dan segenap ciptaan, sehingga bumi ini menjadi sehat, aman, dan nyaman untuk kami tinggali bersama. Demikianlah doa permohonan kami, dimuliakanlah Engkau dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama membuat sebuah hastakarya berkaitan dengan tema Kita Dipanggil Untuk Merdeka. Nah, peralatan yang anak-anak butuhkan adalah satu kertas asturo yang sudah dibentuk lingkaran seperti ini ya. Untuk kertas asturonya, anak-anak boleh memakai kertas asturo warna putih,
Atau juga bisa memakai warna yang lain ya. Kalian bentuk lingkaran sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Kemudian kalian juga membutuhkan kertas lipat yang sudah dipotong-potong kecil seperti setengah lingkaran ya. Kebetulan kakak kali ini membuat dengan berbagai banyak warna bentuk setengah lingkaran. Nanti anak-anak dapat membuatnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu jangan lupa lem, gunting, tali, dan juga pelubang kertas. Nah, kita mau membuat apa? Mari ikuti video kakak berikut ini. Halo adik-adik, bagaimana? Apakah semua peralatannya sudah disediakan? Jika sudah, mari ikuti langkah yang kakak berikan. Yang pertama, anak-anak membuat sebuah lingkaran sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan ya. Kalian dapat menggunakan kertas berwarna putih atau warna yang lain. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menuliskan sebuah ayat nas dalam kitab suci yang diambil dari Galatia 5 ayat 13 ya. Bunyinya adalah, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Anak-anak dapat menulisnya dengan lebih rapi dan juga divariasi dengan banyak warna sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa kalian lubangi dulu supaya nanti dapat kita gunakan untuk menempelkan atau menggantungkan talinya ya. Sekarang kita akan memotong atau menyambungkan talinya. Bebas ya, dengan warna yang bebas kalian boleh pakai untuk mengikatkan ya, mengikatkan talinya supaya nanti bisa ditempelkan di dinding atau digantungkan di dinding ya. Nah, supaya lebih enak kita akan pakai warna-warna tadi yang sudah kita gunting pada kertas lipat. Kita akan hias ya bunganya supaya menjadi sebuah bentuk bunga seperti ini ya. Kita akan pakai berjajar-jajar untuk menghias di sekitarnya. Oke ya. Terus sampai semua sisi nanti akan tertutupi dengan banyak warna. Semua sisinya akan tertutup dengan banyak warna ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau, biru, macam-macam ya. Seperti temanya tadi, berbeda-beda itu indah. Kita akan membuat. Jika nggak cukup, ambil lagi anak ya. Jika tidak cukup, anak-anak boleh memotong lagi kertasnya supaya menjadi hiasan yang bagus di sekeliling lingkaran tadi. Oke ya, kita tunggu. Terus ya sampai penuh mengelilingi dari lingkaran yang sudah dibuat tadi ya. Oke ya, nanti ukurannya harus sama ya. Ini yang kebetulan yang dibuat ukurannya tidak sama. Seperti ini dengan berbagai macam warna. Kita akan tutup sekeliling pada bunganya, sekeliling pada lingkarannya supaya nampak seperti bunga ya. Oke, masih kurang sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Nampaknya kurang satu ya. Kurang satu, kita tempelin satu lagi.
satu warna lagi. Baiklah, kira-kira demikian hasil dari ayat nas yang sudah kita buat ya, dari Galatia 5 ayat 13. Lalu nanti anak-anak bisa menempelkannya di dinding, digantung ya. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah bisa membuat hiasan dindingnya? Ini adalah hasil karya dari Kak Maria. Nanti anak-anak bisa membuat contoh hasil karya seperti ini di rumah ya. Menuliskan ayat Galatia 5 ayat 13 dalam lingkaran, lalu dihiasi sisinya. Kemudian bisa ditempelkan nanti di dinding. Kalau ada paku ya bisa dicentel, oke ya, bisa digantungkan seperti ini. Oke, mantap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, sungguh kami telah bersyukur atas selesainya pertemuan ini. Engkau telah berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami ini. Terima kasih Tuhan atas petunjuk dan nikmat-Mu. Kami memohon ampun kalau masing-masing dari kami masih kurang terbuka dan menghargai bimbingan-Mu. Kami lebih memaksakan mengikuti jalan sendiri. Kami juga memohon ampun atas kekurangan kami. Kami bersyukur atas hasil pertemuan ini. Dan kami yakin pertemuan ini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami dalam mengenal diri apa yang sudah dihasilkan oleh pertemuan ini. Demikian pula berkatilah semua saudara yang akan terlibat dalam pelaksanaan pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini akan membawa keberkahan dan pembaruan iman kami seluruh hamba-Mu, sehingga kami semakin mampu menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani satu sama lainnya. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah semoga kami semakin meningkatkan takwa terhadap-Mu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.